Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kenampakan alam. Kenampakan alam sendiri merupakan segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi, baik yang berada di darat maupun yang berada di laut. Nah, kenampakan alam ini juga berdasarkan letaknya dibagi dua, yaitu berupa daratan, yaitu kenampakan alam yang tidak tergenangi air. Juga kenampakan alam yang berbentuk perairan, yaitu segala kenampakan alam yang digenangi air. Nah, kenampakan alam di Indonesia ini merupakan salah satu yang terlengkap di dunia ya. Kenampakan alam ini meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung-gunung kecil. Nah, pada kesempatan kali ini juga Bapak akan menjelaskan beberapa pengertian dari kenampakan alam ini. Nah, sebelumnya kenampakan alam ini diakibatkan karena peristiwa-peristiwa alam, misalkan gunung meletus, misalkan bencana ataupun peristiwa-peristiwa alam yang lainnya, ataupun juga bisa diakibatkan karena perbuatan atau buatan manusia. Nah, yang pertama, kenampakan alam berupa pegunungan. Nah, pegunungan adalah sekumpulan bukit-bukit yang berbentuk barisan. Di wilayah Indonesia ini banyak terdapat pegunungan. Di antaranya pegunungan Bukit Barisan di Sumatera, pegunungan Kapur Utara, pegunungan Dieng, dan lain-lain. Kemudian, selain ada pegunungan juga ada gunung. Nah, gunung ini adalah bukit yang sangat besar dan tinggi ya. Bedanya kalau yang tadi berbaris gitu, kalau ini satu namun menjulang dan besar. Nah, gunung tertinggi di Jawa adalah Gunung Semeru, yaitu tingginya sampai 3.676 meter di atas permukaan laut ya. Kenapa sih gunung dihitungnya dari atas permukaan laut? Nah, karena air di seluruh dunia yaitu laut tingginya sama, sehingga daratan dihitungnya di atas permukaan laut, dari atas permukaan laut. Jadi titik nolnya adalah garis laut. Kemudian kalau puncak tertinggi di Indonesia yaitu adalah Puncak Jaya yang ada di daerah Papua, itu sampai diselimuti salju, tingginya yaitu 5.030 meter di atas permukaan laut ya. Kemudian yang selanjutnya ada Tanjung. Nah, Tanjung atau Semenanjung ini adalah daratan yang menjorok ke laut. Nah, jadi daratan sedikit menjorok ke laut. Nah, karena pulau-pulau di Indonesia ini banyak sekali ya, dan pinggiran yang daratan yang berbatasan dengan laut tentu saja tidak selalu rata dong. Ada daerah-daerah yang pasti menjorok ke laut. Nah, Tanjung yang sangat luas ini biasanya disebut jazirah. Makanya nih kita sering mendengar istilah jazirah Arab, karena di Arab sana merupakan tanjung yang sangat luas. Kemudian apabila tanjung yang sangat sempit disebut dengan ujung. Contohnya di Indonesia tentu ada Ujung Kulon di Jawa Barat. Kemudian yang keempat adalah sungai. Nah, sungai adalah aliran air yang besar yang terjadi karena alam. Di Indonesia banyak terdapat sungai. Ada yang besar maupun yang kecil. Salah satu yang besar adalah Sungai Musi di Sumatera. Sungai yang terpanjang ada di Jawa yaitu Sungai Bengawan Solo. Kemudian yang kelima ini merupakan danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas yang dikelilingi daratan ya. Jadi bisa dibedakan dengan laut. Apabila laut itu membentang luas, tidak ada batasnya ya. Nah, sedangkan danau ini dibatasi oleh daratan-daratan yang mengelilinginya. Dilihat dari prosesnya, danau ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada danau alam dan juga danau buatan. Nah, danau alam ini biasanya terjadi atau terbentuk karena adanya peristiwa alam, bisa karena letusan gunung berapi ya,
bisa karena pengikisan ataupun dari patahan bumi. Kemudian selain itu juga tadi kan karena peristiwa alam juga ada danau-danau yang sengaja dibentuk oleh manusia. Nah, ini masuk juga nanti ke kenampakan alam buatan. Danau-danau buatan ini biasanya dibentuk sengaja oleh manusia untuk kebutuhan tertentu. Bisa untuk kebutuhan airnya ataupun juga untuk membuat tenaga listrik nantinya. Nah, bendungan-bendungan ini, danau-danau ini yang merupakan danau buatan disebut juga bendungan, waduk ataupun dam. Ada beberapa juga kenampakan alam lainnya seperti teluk, selat, juga pulau termasuk kenampakan alam. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan contoh kenampakan buatan di Indonesia. Yang pertama adalah waduk tadi. Waduk adalah bendungan atau dam yang merupakan danau buatan. Waduk dimanfaatkan untuk kepentingan irigasi. Irigasi itu diambil aliran airnya nanti. Kemudian bisa untuk perikanan, untuk PLTA, atau juga untuk sebagai tempat wisata. Contohnya seperti Waduk Jatiluhur, Waduk Saguling, Waduk Cirata, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ini adalah pelabuhan. Pelabuhan merupakan bandar atau tempat berlabuh atau singgahnya kapal-kapal, baik kapal barang ataupun kapal muatan penumpang. Jadi di setiap perbatasan daratan dan perairan ini biasanya terdapat pelabuhan-pelabuhan ini untuk biasanya untuk menyeberangkan orang menggunakan kapal. Kemudian yang ketiga merupakan kebun binatang. Nah, kebun binatang ini juga termasuk kenampakan buatan karena tentu saja dibuat oleh manusia. Kebun binatang merupakan tempat yang sengaja dibuat untuk melestarikan hewan dari kepunahan dan juga mengembangbiakan hewan. Jadi selain kebun binatang bisa marga satwa, bisa hutan lindung. Nah, itu termasuk kenampakan buatan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan keperluan tertentu, yaitu untuk melestarikan hewan ataupun fauna di sekitarnya. Fauna juga flora ya, juga tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bandar udara. Nah, ini juga termasuk kenampakan buatan karena ya tentu saja segala sesuatu yang ada di daratan dan di perairan kan tadi yang dibuat oleh manusia. Nah, bandar udara juga termasuk kenampakan buatan karena bandar udara adalah tempat yang sengaja dibuat untuk tinggal landas sebuah pesawat. Sarana ini termasuk dalam transportasi udara. Kemudian kenampakan alam yang lain, kenampakan buatan yang lainnya seperti perkebunan itu dibuat oleh manusia, pemukiman itu termasuk kenampakan buatan, juga kawasan industri serta pabrik. Nah, itu dia kenampakan alam maupun kenampakan buatan yang ada juga penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.